Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua wali murid Min 10 Jakarta. Saya Pak Jai akan coba membuat tutorial cara mengisi form pendaftaran PTMT 5 atau PTM tahap 5 dan bagaimana cara mengerjakan modulnya. Pertama-tama nanti Bapak dan Ibu bisa buka pengumuman untuk mengisi form pendaftaran dan program yang perlu dikerjakan. Kira-kira nanti pemberitahuan atau pengumumannya seperti ini. Pertama, klik link pendaftaran orang tua. Akan terbuka halaman form pendaftaran. Nah, ini diisi nama lengkap orang tua, bapak atau ibu, sesuai KTP tanpa gelar. Selanjutnya, hubungan dengan murid, ayah atau ibu. Selanjutnya, email. Nah, email ini email yang belum pernah digunakan untuk mengisi form pendaftaran PTM tahap berapapun. Jadi kalau ada kakaknya yang sudah mengikuti PTM, nah email bapak atau ibu sudah digunakan, nah harus menggunakan email yang lain. Masukkan emailnya di sini. Kemudian nomor handphone. Kemudian nama lembaga. Nah, nama lembaga ini harus benar. Bagi yang menggunakan laptop, tinggal diketik saja di atasnya min 10. Nah, muncul dia min 10 Jakarta 60706322. Diklik, nah nanti ini muncul min 10 Jakarta dalam kurung 60706322. Kalau yang menggunakan handphone itu di scroll terus sampai ketemu. Sampai ketemu min 10 Jakarta 60706322. Nah, ini letaknya di antara RA Aziatul, RA Nurul, RA Raudotul, Miss. Nah, tuh. Kira-kira letaknya di situ. Kalau yang pakai laptop tinggal diketik saja min 10. Nah, dia muncul min 10 Jakarta. Ini huruf besar semua sesuai dengan yang ada di undangan. Kemudian NPSN lembaga sama. Kalau yang pakai laptop diketik 607063. Nah, nanti dia muncul 6322. Ini NPSN min 10 Jakarta. Di atasnya juga ada ini. Kalau yang pakai handphone juga sama, di scroll terus sampai ketemu, pelan-pelan saja. Setelah selesai dicek kembali namanya, hubungan, emailnya sudah benar atau salah. Jangan sampai salah mengisikan email. Nomor handphone, nama lembaga, NPSN lembaga. Jika sudah benar, klik submit form. Nah,
Formulir orang tua PTM terbatas tahap 5. Your message has been sent, berarti sudah terkirim. Langkah pertama sudah, langkah kedua kembali ke pengumuman. Nah, di sini ada link klik untuk mengikuti program. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan satu program. Nah, ini linknya diklik, nanti dia akan terbuka halaman baru. Nah, ini namanya, judulnya ISB Cara Mendampingi Anak Blended Learning. Nah, ini sama. ISB Cara Mendampingi Anak Blended Learning. Pertama, Bapak Ibu masuk atau daftar. Nah, di sini daftar dulu sebagai orang tua. Tanda panahnya diklik, pilih orang tua. Emailnya, nah emailnya sama dengan yang pada saat mengisi form pendaftaran. Nah, ini langsung muncul nama saya. Nomor handphone diisi, diketik. Kata sandi. Nah, ini kata sandinya harus ada huruf kecil, huruf besar, dan angka. Kalau bisa disamakan saja kata sandinya. Ini kata sandi untuk mengisi modul ya. Jadi bukan kata sandi email. Jadi tidak apa-apa kalau sama semua, diketahui orang lain juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau bisa passwordnya min10, minnya besar semua. Kemudian jaktimnya kecil. Seperti ini. Untuk memudahkan mengingat. Ini password untuk membuka program PTM. Jadi bukan password email. Min10 jaktim. Centang, saya menyetujui. Sekali lagi dilihat pilihannya orang tua, email sesuai dengan pada saat mengisi form pendaftaran, nama lengkap ayah atau bunda, nomor handphone, password, checklist, daftar sekarang. Nah, ini email saya sudah digunakan. Ini contoh email yang sudah pernah digunakan, berarti harus mengganti email yang lain. Kalau seperti ini berarti harus mengulang dari awal. Kembali ke link pendaftaran, formulir pendaftaran. Isikan nama lengkap. Kemudian isikan nama lembaga. NPSN lembaga. Nah, ini sama semua ya. 60706322. Emailnya diingat, kita coba submit lagi. Sama, pemberitahuan telah terkirim. Kita lanjut ke mengisi program lagi. Masuk atau daftar di sebelah pojok kanan atas. Pilih orang tua, email.
Nama lengkap diisikan lagi. Nah, setelah diisi dilihat lagi datanya orang tua, email, nama lengkap, nomor handphone, password, dan centang saya menyetujui, klik daftar sekarang. Nah, ini register berhasil. Jadi, emailnya yang belum pernah dipakai untuk mengisi PTM. Baik sebagai guru, misalkan Bapak Ibu sebagai guru sudah pernah mengisi PTM, nah itu tidak bisa dipakai lagi untuk mengisi PTM sebagai orang tua. Jadi kalau tidak bisa, email sudah terdaftar, kembali lagi ke formulir pengisian orang tua, kemudian baru ke program. Setelah sampai di halaman ini, ada satu modul yang perlu Bapak Ibu selesaikan untuk mendapatkan sertifikat. Klik daftar sekarang, klik mulai belajar. Nah, ini ada nama dan nomor ponsel. Klik simpan. Oke, ini adalah modul cara mendampingi anak blended learning. Nah, ini ada informasi pertama saat kedatangan. Kemudian klik nomor 2 saat pertemuan tatap muka. Nah, ini bisa dilihat juga. Kalau sudah hijau bisa klik nomor 3. Nah, ini isinya informasi-informasi tentang kegiatan PTM Blended Learning. 4. Diklik hindari pemakaian masker yang salah. Selanjutnya klik pengenalan pembelajaran campuran Blended Learning. Nah, ini isinya informasi-informasi. Nomor 5 isinya video. Halo Bapak Ibu, salam kenal, saya Yulia dari keluarga kita. Saya ibu dari 2 orang anak. Apa kabar? Semoga Nah, Bapak ini Ibu dalam videonya keadaan harus sehat dan ditonton tetap sampai semangat habis. menjalani hari-hari yang tentunya nggak mudah ya buat kita semua dan juga buat anak-anak kita. Tidak Kita bisa di sedang menyesuaikan skip-skip. diri Nah, itu dengan tidak bisa di rutinitas skip ya. baru di masa pandemi COVID-19 ini dan semoga seterusnya keadaan akan semakin membaik. Kami mendengar banyak cerita dari orang tua di jaringan sekolah rangkul keluarga, serta para rangkul relawan keluarga kita yang belajar bersama para orang tua lewat sesi berbagi cerita di berbagai wilayah Indonesia. Orang tua bercerita tentang tantangan-tantangan besar yang dihadapi terutama saat mendampingi anak belajar. Sebagai orang tua, kita menjalankan banyak peran di waktu yang sama. Mengurus rumah tangga, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya, dan di saat yang sama juga mendampingi anak belajar. Nah, di materi ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mendampingi anak menjalani pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran memang sesuatu yang baru ya buat kita semua. Meski baru, tapi selalu kagum dengan kemampuan para orang tua yang dengan cepat menyesuaikan diri. Karena rasa cinta yang besar pada anak-anak kita siap melakukan apapun untuk mendampingi mereka. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembelajaran campuran? Pembelajaran campuran adalah perpaduan belajar mandiri dengan belajar dipandu oleh guru. Pembelajaran campuran dapat dilakukan sebagian daring atau online dan sebagian luring atau bertemu tatap muka. Tapi
Inti dari pembelajaran campuran bukan online atau offline saja, melainkan bagaimana anak mengatur dirinya saat belajar mandiri dipadukan dengan panduan dari guru saat belajar tatap muka. Pembelajaran campuran mengintegrasikan berbagai metode pedagogi dan teknologi. Ada yang berbasis proyek, dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran campuran memberikan kesempatan yang besar pada anak kita untuk menentukan tujuan belajar, menentukan cara untuk mencapai tujuan, dan mengevaluasi keberhasilan belajarnya, sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Setelah videonya selesai, dia akan muncul checklist hijau. Nah, ini Bapak Ibu bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Ini berisi informasi, dia langsung checklist hijau. Berikutnya klik orang tua sebagai mentor. Nah, klik nomor 7. Ini isinya video juga. Ditonton sampai selesai. Bagaimana peran orang tua sebagai mentor dalam apa yang perlu kita lakukan? Seorang mentor seperti pemandu. Seorang mentor memberikan arahan. Karena itu, seorang mentor perlu tahu dan paham tujuan belajar anak. Karena jika tidak bisa memberikan arahan dan panduan yang tepat. Seorang mentor tidak memaksakan satu cara belajar, tapi memberikan kesempatan pada anak untuk membuat rencana belajarnya sendiri. Rencana belajar yang sudah dibuat oleh anak dan didampingi oleh orang tua pada saat membuatnya bisa terwujud karena seorang mentor menguatkan anak untuk konsisten dengan perencanaannya. Dengan pelaksanaan jadwal belajar yang konsisten, anak bisa menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan pengaturannya dirinya sendiri. Apa manfaat mentor yang baik untuk anak? Pada akhirnya, anak melatih kemandirian bukan hanya dalam belajar, kelak bermanfaat untuk menghadapi tantangan apapun karena anak sudah terlatih untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi, mari melaksanakan tugas kita, yaitu sebagai mentor. Nah, ini sudah selesai. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 8 informasi, nomor 9 informasi juga, 10 informasi juga, 11 informasi juga, 12. Nah, ini bisa dicoba unduh atau tidak usah juga nggak apa-apa. Lanjut ke nomor 13. Ini juga berisi tes pemahaman. Kalau sudah checklist hijau, bisa kita lewat ke orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran nomor 14, diklik. Videonya ditonton lagi sampai Bagaimana habis. Peran orang tua? Nah, ini videonya ditonton sampai habis. Ya, ini videonya tidak bisa di skip, jadi Bapak Ibu tonton sampai selesai. Baru bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini nomornya sampai dengan 28.
Di sini ada presentase yang sudah dikerjakannya. Nah, di sebelah kanannya ini ada penilaian. Kalau sudah selesai semua, nah ini bisa diklik sertifikat. Nanti dilihat, diunduh sertifikatnya, kemudian dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita bagaimana peran orang. Nah, dia kalau dipindah ke halaman lain, videonya dari ulang lagi. Jadi jangan dipindah-pindah. Ya, ini videonya sudah selesai. Tadi Pak Jai pause supaya videonya tidak terlalu panjang. Kita lanjut ke nomor 15. Ini informasi juga. Nomor 16 juga informasi. 17, 18. Anak tidak belajar sesuai dengan jadwal belajar yang telah disepakati. Bagaimana cara Anda mengkritiknya? Nah, ini dipilih yang sesuai menurut Ibu. Anak berhasil menyelesaikan tugas sekolah yang sulit. Bagaimana cara Anda mengapresiasinya? Nah, cara mengapresiasi yang baik atau yang biasa Ibu lakukan ini dua-duanya benar ya. Pilih saja. Oh, salah berarti Pak Jai. Tuh, berarti jawabannya yang wah, senang ya. Supaya benar semua. Tugas sekolah anak tertinggal di rumah. Bagaimana cara Anda bicara kepada anak agar tidak terulang kembali? Ada dua pilihan, makanya bangun lebih awal. Seandainya adik mengecek kembali kelengkapannya sebelum berangkat, jadi tugasnya tidak tertinggal. Ye, bener. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Kalau sudah, lanjut ke 19. Lanjut ke orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran. Jadi kalau di handphone juga di tab, nanti dia keluar nomor 20, 21, 22, 23, 24 gitu ya. Kalau nggak di tab, dia munculnya ini aja. Orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran, kumpulan masalah yang sering muncul saat belajar. Nah, satu ini ada 5 aktivitas, satu judul. 20 video lagi. Bagaimana Pak Jai pause supaya tidak terlalu lama. Nah, ini videonya sudah selesai. Jadi videonya harus ditonton sampai selesai. Tidak bisa di skip, baru bisa lanjut ke nomor selanjutnya. 21 informasi, 23, 22 informasi, 23 juga, 24 juga selesai. Klik kumpulan masalah yang sering muncul saat belajar. Ini berisi informasi, bisa diklik buat mengetahui informasi lebih lanjutnya. Bisa langsung lanjut ke nomor 26. Ini ada video mentoring cara mendampingi anak blended learning. Bisa langsung lanjut ke berikutnya 27.
Mari bekali anak dengan. Nah, ini ada rekomendasi belajar blended learning. Kalau diklik dia akan muncul halaman berikutnya berisi. Nah, ini isinya ada pembelajaran membantu orang tua agar siap mendampingi anak belajar dengan mengenali emosi diri dan strategi pengelolaannya. Boleh langsung lanjut ke nomor terakhir. Nah, jadi ini sudah nomor terakhir, nomor 28, selesai. Jadi kalau udah selesai, kita diwajibkan beri ulasan. Nah, ini harus beri ulasan, kasih ulasan yang bagus-bagus saja. Klik kirim. Jadi klik bintangnya, ketikan ulasannya sampai dengan berwarna biru. Misalnya kita kasih ulasan bagus sekali. Klik kirim. Setelah klik kirim, nah dia akan otomatis ke tab penilaian, lihat sertifikat. Akan muncul halaman baru. Nah, di sini terlihat sertifikatnya, di scroll ke bawah, unduh versi PDF. Nah, ini jadi unduh versi PDF, diklik, dia otomatis akan terdownload di laptop Bapak atau Ibu. Kalau yang menggunakan handphone, berarti dari aktivitas ini, halaman yang ini, diklik penilaian, diklik lihat sertifikat. Nah, nanti di layar HP-nya insya Allah sama juga seperti ini. Di scroll ke bawah, unduh versi PDF. Nanti bisa dilihat di folder download Bapak Ibu. Nah, ini kalau dibuka, sertifikatnya seperti ini. Ini tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu modul. Dan untuk mendapatkan surat kelulusan PTM, Bapak Ibu hanya diwajibkan menyelesaikan satu modul, batas waktunya sampai hari Minggu jam 3 sore. Dimohon untuk kerjasamanya supaya Bapak Ibu dapat menyelesaikannya. Kemudian sertifikat ini bisa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di kegiatan PTM. Semoga Min 10 bisa lulus dengan baik. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.